Segar ya, segar. HRV pada posisi apa? Ya, jadi sekali lagi, apa namanya, HRV itu atau heart rate variability, itu dipakai untuk menjadi pendamping ya, menjadi pendamping dari pergerakan gula darah ini apakah ada potensi seseorang mengalami diabetes neuropati atau kerusakan syaraf akibat komplikasi diabetes atau tidak. Arahnya ke situ sebenarnya. Tapi sekali lagi, HRV bukan sebagai head to head ya, head to head dengan alat ukur gula darah. Jadi misalnya kalau glukosanya 100, HRV-nya berapa, nah itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Tidak terkait dengan itu, gitu. Jadi ini hanya untuk pendamping saja bahwa ketika ada seorang pemburukan pada gula darahnya, maka kita bisa lihat apakah dia punya potensi, begitu. Apakah dia punya potensi, apakah dia berada pada diabetes neuropati atau tidak. Kemudian pertanyaannya tadi, previous log nggak kelihatan simpatik atau parasimpatik. Ya memang dia nggak menunjukkan, HRV itu nggak menunjukkan langsung ada muncul simpatik, parasimpatik. Elite HRV nggak begitu cara kerjanya. Makanya dilihat pada tutorial saya itu, HRV itu harus dipelajari dulu, harus dipahami dulu apa maksud dari masing-masing variabel itu. Jadi LF itu menunjukkan apa, HF itu menunjukkan apa. Nanti kita baru tahu apakah itu simpatik atau parasimpatik. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lihat itu nanti seperti itu. Kayak misalnya contoh ya, ini contoh 5 menit ya sebelum kita tutup. Contoh, saya akan share screen biar kelihatan situ ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan situ ya. Akan share screen. Jadi kalau lihat tadi hasil misalnya pengukuran elite HRV, orang melihat pada previous log-nya di sini, ya, previous log kelihatan situ ya. Kemudian saya klik di situ. Nah, ini yang tadi hari ini saya tadi start latihan jam 13, jam 15, berarti jam 3 ya. Yang malam ini tadi mulai jam 21.13. Jadi kalau saya klik di sini, memang sini nggak muncul simpatik parasimpatiknya, tapi kita bisa ketahuan kalau kita lihat detailnya. Dari detail ini, kita klik view all data. Nah, baru nanti dia akan ketahuan dibaca di sini. Ya, jadi untuk repetisi pertama yang ritme 24 itu, kita lihat di sini 0,66 rasionya, berarti artinya parasimpatik. Kita lihat saja nilai LF power sama HF power-nya lebih besar pada HF power-nya. Jadi HF itu menunjukkan parasimpatik, LF menunjukkan simpatik. Nah, itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kita lihat yang kedua, repetisi yang kedua. Tadi repetisi yang pertama ini, repetisi yang kedua 2119. Klik, tadi kan 2000-an kan. Klik view all data, lalu kita scroll ke bawah. Masih parasimpatik, karena ritme 24 itu masih menunjuk pada parasimpatik. Total powernya tadi 2.500-an, sekarang 3.600-an naik. Dari mana kita tahu ini parasimpatik? Dari nilai HF-nya lebih besar dari LF-nya, atau lihat rasionya saja. Kalau rasionya kurang dari 1, maka itu merujuk pada yang dominan saat itu adalah fungsi dari saraf parasimpatik. Seperti itu cara kita melihatnya. Lalu repetisi yang ketiga. 1, 2, 3, berarti yang atas ini. Kita lihat view all data. Nah, kita lihat sini ya. Masih parasimpatik, rasionya kurang dari 1. Tadi 2.500, 3.600, 5.400 total power. Jadi powernya makin meningkat. Jadi kelistrikan di badan saya ini naik. Kelistrikan di badan saya ini naik. Pada posisi 3 kali repetisi tadi. Dari mana kita tahu ini parasimpatik? Dari nilai HF-nya lebih besar dari nilai LF-nya. Atau lihat saja rasionya. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti yang dominan pada saat itu di syarafnya adalah syaraf parasimpatik. Kenapa yang kita kejar adalah saraf parasimpatik? Karena syaraf ini yang bertanggung jawab terhadap proses recovery. Syaraf ini yang bertanggung jawab terhadap proses recovery. Orang-orang diabetes, saraf parasimpatiknya biasanya agak-agak lemah.
Orang diabetes biasanya saraf parasimpatiknya agak-agak lemah. Nah, seperti itu. Jadi ritme 24 ini akan meningkatkan syaraf parasimpatik dengan sangat kuat. Maka kalau latihan dilakukan dengan benar, 3 kali repetisi tadi, atau 4 kali repetisi, atau 5 kali repetisi, ya tetap hasilnya akan parasimpatik jika dilakukan dengan benar. Jika dilakukan dengan benar. Dan di sini ya kita bisa lihat posisi heart rate-nya, view all datanya, pergerakan dari heart rate-nya. Nah, pada pola-pola ritme tertentu kita bisa kelihatan seperti di sini ya. Ini pada saat hiperventilasi, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Kalau kita geser ke sini, ini momen tarik penuh, lepaskan. Nanti dia turun, ada spike sedikit, dikit. Nanti dia pada saat tahan napas agak lama, di kira-kira 1 menitan lebih ya. Tadi ini kan kelihatan 3 menit, menuju 4 menit, berarti 1 menit. Baru dia turun. Di posisi 1 menit, napas akan turun, heart rate akan turun, terus sampai titik terendahnya di 72 heart rate-nya. Baru setelah 3, 2, 1, tarik penuh, naik lagi. Naik baru turun. Jadi pola ini akan kebaca. Jadi masing-masing dari ritme-ritme napas itu ada pattern-nya, ada polanya. Seperti itu. Nah, kita lihat juga pada repetisi yang sebelumnya tadi ya. Misalnya katakanlah yang ini. Ya, ini sama, tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang, terus kita geser, nah sama juga kan. Tarik penuh, lepaskan, tahan, turun 1 menit, tarik penuh, spike lagi. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing itu ada polanya kebaca. Kita lihat juga yang pertama tadi. Tarik buang, tarik buang, tarik buang, ritme 24, ya sama juga kan. Sampai titik ini, tarik penuh, lepaskan. Lalu di sini bergeraklah HR-nya masih stabil, begitu mencapai 1 menit, dia akan turun drastis. Saya mencapai di posisi 63 kalau ngeliat di sini. Setelah itu tarik penuh, naik lagi, dan kembali ke mencapai titik keseimbangan di posisi di bawah 90. Kemudian stabil di 60-an lah. Nah, seperti itu. Ya ini intermezzo saja ya. Intermezzo bagaimana cara kita bisa melihat apa yang terjadi. Lah kemudian bagaimana kalau misalnya belum punya seperti ini? Ya enggak apa-apa juga gitu kan. Enggak usah dipusingkan. Kita belajar dari yang sudah punya saja. Yang penting gula darahnya bergerak makin lama makin menurun. HbA1c menunggu pergerakan dalam waktu 3 bulan. Nah, seperti itu cara kita memahaminya. Jadi antara pergerakan gula darah sama HRV ini kita bisa melihat resiko-resikonya, tensinya, kemudian ya berat badannya semuanya lah. Termasuk ukur lingkar pinggangnya. Makin menurun lingkar pinggangnya, ya makin membaik. Oke, seperti itu. Nyaris 2 jam malam ini. 2 hari lagi kita akan cus-cus ya. Jadi siapkan 5 test strip. 5 test strip itu nanti test strip yang pertama dilakukan sebelum latihan. Kemudian nanti test strip yang kedua setelah repetisi 24 yang pertama. Cus yang ketiga setelah repetisi 24 yang kedua. Kemudian cus yang keempat setelah repetisi 24 yang terakhir. Seperti itu. Oke, sampai ketemu 2 hari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.